Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun Anda berada. Dan kita bersyukur dan bersuka cita oleh karena Tuhan masih mengumpulkan kita pada malam hari ini kembali bersama dengan seluruh pendeta-pendeta muda, pendeta senior, dan juga hamba Tuhan, pendeta Pardosi yang selalu setia menemani kita dari setiap minggunya untuk boleh mengikuti pelajaran sekolah Sabat yang kita boleh akan lakukan pada malam hari ini. Baik, pada saat ini kita akan boleh memulai diskusi sekolah Sabat kita. Untuk itu saya mau mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami mau bersama-sama belajar akan firman Tuhan melalui diskusi sekolah Sabat kami. Biarlah Engkau yang boleh berkati kami. Hamba Tuhan, Pendeta Adrian Runesi yang akan boleh membawakan diskusi sekolah Sabat ini, biarlah Engkau yang akan boleh urapi. Dan kami semua yang boleh menyaksikan tayangan ini, biarlah kami boleh ikut aktif untuk bertanya dan juga berdiskusi di dalam pelajaran kami. Terima kasih banyak Bapak, karena kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, menembus dan juru selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tak terasa kita hampir selesai belajar mengenai buku Kejadian, yang dimana judul tema besar kita adalah buku Kejadian. Dan kita sudah masuk di pelajaran yang ke-12 dengan judul Yusuf Pangeran Mesir. Dan kalau saudara-saudara boleh perhatikan, di minggu yang lalu kita belajar mengenai Yusuf ahli mimpi, dan kita sekarang akan belajar Yusuf Pangeran Mesir, ataupun pekerjaan atau teritori Yusuf ketika dia boleh ada di Mesir, apa yang dia boleh lakukan. Saat ini kita akan boleh memberikan waktu dan tempat kepada Pendeta Adrian Runesi. Beliau melayani sementara di Jawa Timur, atau Conference Jawa Timur, lebih tepatnya di DMHK Jemaat Jember, yang kita boleh akan dengarkan presentasi yang boleh dibawakan pada malam hari ini. Kami mengundang untuk seluruh sahabat-sahabat konsep untuk boleh melihat tayangan Facebook kita live ini, untuk boleh bertanya juga, untuk chat di kolom komentar. Kita akan boleh serahkan Zoom ini kepada Pendeta Adrian. Kami persilakan, Tuhan berkati. Baik, selamat malam kepada semua sahabat konsep. Saat ini kita akan mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat kita. Saya akan share dulu presentasinya. Baik, judul pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-12, Yusuf Pangeran Mesir. Setelah kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat minggu lalu, kita tahu Yusuf telah dijual ke Mesir. Dan dalam pelajaran minggu ini, kita akan melihat bagaimana Yusuf menjadi seorang administrator di Mesir yang sangat dipercayai Firaun. Dan semua itu berawal dari Yusuf yang bisa mengartikan daripada mimpi. Namun setelah semua apa yang terjadi kepada Yusuf, haruskah dia membalaskan akan dendam atas apa yang dilakukan saudara-saudaranya kepadanya? Atau haruskah dia memaafkan mereka dan meninggalkan akan masa lalu? Baik. Pelajaran sekolah Sabat kita menyinggung tentang ketika Yusuf berkuasa. Kita tahu, selain Yusuf menafsirkan mimpi, ia juga memberikan saran untuk merencanakan agar mereka mengumpulkan bekal
makanan sebelum kelaparan itu tiba. Kejadian 41 ayat 32 sampai 36. Nah, di dalam Kejadian 41 ayat 38, pada saat itu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Ini yang dikatakan oleh Firaun kepada Yusuf. Firaun mengakui bahwa Tuhan telah memberikan hikmat kepada Yusuf, dan Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri Mesir dan memberinya seorang istri. Itu dalam Kejadian 41 ayat 39 sampai 7 tahun Yusuf bersama dengan orang Mesir, dia menyimpan atau menimbun gandum seperti pasir di laut, ya. Alkitab katakan dalam Kejadian 41 ayat 49. Dan Yusuf dikaruniai 2 putra. Ya, pada saat itu Yusuf dikaruniai 2 putra, yaitu Manasye artinya melupakan, dan Efraim yaitu berbuat. Dan Tuhan mengubah status Yusuf dari seorang budak yang dulu dijual oleh saudara-saudaranya, sekarang menjadi seorang pangeran Mesir. Inilah bukti kuasa Tuhan yang luar biasa. Akhirnya, singkat cerita, Yusuf menemui akan saudara-saudara. Pada saat tahun-tahun kelaparan tiba, Yusuf sudah menyediakan lumbung bagi orang Mesir dan orang asing. Saat itu, Yakub mengirim anak-anaknya ke Mesir, kecuali Benyamin, untuk membeli gandum. Karena mereka juga, Yakub dan anak-anak dan keluarganya semua, mengalami juga apa? Kelaparan. Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara datang, Yusuf kenal. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk apa? Menguji mereka. Dari kisah cerita ini ada beberapa persamaan. Dulu kata mereka seorang kepada yang lainnya waktu Yusuf dijual. Kemudian mereka berkata seorang kepada yang lain. Dulu janganlah tumpahkan darah, ya. Dulu sempat ada kata seperti itu. Dan sekarang darahnya dituntut daripada kita. Dulu lemparkan Yusuf ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kemudian dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahan. Jadi dalam cerita ini, di mana pada saat itu, ya, ketika mereka ditahan, ya, disitulah Yusuf menguji akan mereka, dan mereka mulai merenungkan, ya. Dulu mereka buat seperti ini, dan sekarang mereka buat apa? Mereka katakan juga seperti itu. Yusuf dan Benyamin. Akhirnya dalam cerita ini, singkat cerita, karena mereka waktu itu dituduh sebagai mata-mata, lalu harus ada yang ditahan, ya, supaya yang lain bisa pulang. Lalu akhirnya Simeon lah yang dipenjara. Dan Yusuf membiarkan mereka yang lain pulang, tetapi dengan catatan mereka harus bawa apa? Saudara mereka yang satu itu, yaitu siapa? Si Benyamin. Pada saat itu ketika mereka sampaikan kepada Yakub, ya, Yakub tidak mudah melepaskan Benyamin. Kenapa? Karena hanya tinggal Benyamin yang hidup, yaitu putra dari Rahel yang dia sangat cinta. Akhirnya Benyamin tiba di Mesir, ya. Akhirnya Benyamin tiba di Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin, Yusuf ini apa? Perasaannya meledak. Ya, Kejadian 43-30 katakan perasaannya meledak. Dia berbicara kepada Benyamin dengan penuh kasih sayang, ya, dan memperlakukan Benyamin dengan khusus seperti Yakub, ayah mereka, memperlakukan apa? Dia ingat. Jadi dia buat bagaimana Benyamin ini apa? Dengan senyaman mungkin. Karena apa? Rasa rindu dia kepada siapa? Benyamin itu. Lalu akhirnya disajikanlah makanan itu, hidangan itu. Tetapi yang diterima oleh Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap saudara-saudaranya yang lain. Lalu mereka minum dan bersenang-senang. Dalam cerita ini, saudara-saudara daripada Yusuf, mereka tidak ada yang cemburu kepada siapa? Benyamin. Tetapi mereka apa? Sudah ya menikmati akan hidup, khususnya dalam jamuan pada saat. Singkat cerita, ketika mereka mau pulang, ya, khususnya anak-anak Yakub ini, saudara-saudara pulang, akhirnya mereka diuji lagi. Ingat cerita yang pertama ketika mereka pulang, di dalam lumbung-lumbung itu, Yusuf memerintahkan agar apa? Semua uang mereka dimasuk uang, ya, ataupun benda-benda perhiasan mereka yang mau ditukar dengan gandum itu, ditaruh kembali ke dalam apa? Lumbung. Tapi kali ini berbeda ceritanya. Hanya lumbung dari Benyamin lah yang diisi apa? Piala perak milik siapa? Yusuf. Akhirnya ketika mereka mau pulang, lalu Yusuf mengatakan bahwa ada yang hilang dan harus diperiksa. Ternyata setelah diperiksa bahwa ada piala perak milik dari Yusuf di kantung atau lumbung daripada Benyamin. Dan akhirnya Benyamin harus apa? Ditahan.
Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, menjadi pertanyaan adalah, apakah saudara-saudaranya akan meninggalkan Benyamin sama seperti dulu mereka meninggalkan Yusuf? Yehuda menjawab, ya, dalam cerita itu Yehuda menjawab akan tuduhan itu dengan cara pertama. Ia mengakui, ya, dia akui dulu, ya, dia pernah melakukan apa? Kesalahan-kesalahan. Dia pernah melakukan kesalahan itu di masa yang lalu. Yehuda ingat bagaimana rasa sakit ayahnya ketika kehilangan Yusuf. Dan Yehuda tidak ingin apa? Ayahnya menderita lagi karena kehilangan siapa? Benyamin. Akhirnya Yehuda menawarkan dirinya untuk menggantikan siapa? Benyamin. Sama seperti cerita ketika domba jantan itu yang menggantikan akan Ishak. Dalam cerita itu Yusuf dia tidak bisa menahan lagi apa? Diri. Dan dia berkata, akulah Yusuf, saudara. Dan Yusuf mulai berkata kepada saudara, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudara tidak bisa menjawab. Saudara. Mereka hanya terdiam dan gemetar, mereka takut. Yusuf meyakinkan lagi mereka, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf pada saat itu tidak membalas dendam. Dia mengerti bahwa Tuhan telah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Yusuf meyakinkan saudara-saudaranya bahwa Tuhanlah yang mengirimkannya kemana? Ke Mesir. Dan Yusuf memanfaatkan pemeliharaan Tuhan bagi dirinya dengan menyelamatkan keluarganya dari bala kelaparan dan membawa ke Mesir. Kesimpulan daripada pelajaran ini. 3 hari, saudara Yusuf sedih dan merenungkan kesalahan mereka di dalam penjara karena mereka sudah menjual Yusuf ke Mesir. Mereka merenungkan kesalahan mereka di masa lalu. Kita juga harus selalu mengintrospeksi diri kita dari semua perbuatan kita sehari-hari. Dan mungkin saja ada kesalahan di masa lalu dan sekarang. Namun yang harus dibuat adalah melihat adanya pintu pertobatan yang selalu ada bagi kita. Dan Yesus akan menyanggupkan kita apabila kita menyerahkan semuanya kepada Yesus. Yusuf tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudara, tapi dia memberikan pengampunan karena ia sadar bahwa Tuhan telah memeliharanya dan yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi dia. Apapun masalah yang kita hadapi, serahkanlah kepada Tuhan dan berpikir positif bahwa Tuhan pasti memiliki rencana yang indah bagi kita. Yusuf pangeran di Mesir. Dulu Yusuf dia dijual, lalu dia menjadi budak. Saya yakin dalam kehidupannya dia merenungkan, Tuhan apa maksud Tuhan? Kenapa saya harus seperti ini? Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang terbaik. Kadang-kadang kita pun seperti itu. Mungkin kita harus mengalami pergumulan-pergumulan kita, tapi yakinlah bahwa suatu saat kita akan mengerti apa maksud dan rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas presentasi dari Pendeta Adrian Dornesi yang telah boleh memberikan sedikit presentasi daripada pelajaran sekolah sahabat kita, diringkaskan dan telah dirangkumkan dengan cukup baik untuk kita bisa berdiskusi pada saat ini dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Mengenai Yusuf, Pangeran Mesir, ya ini adalah lanjutan cerita dari sahabat yang lalu ya, yang sudah kita pelajari bagaimana Yusuf ini boleh ada di Mesir dan ada sesuatu besar yang dia lakukan kepada bangsa Mesir, di mana dia boleh berhasil menginterpretasikan mimpi daripada Firaun itu. Dan dia dijuluki atau bisa dikatakan menjadi orang nomor 2 ya di Mesir setelah kejadian tersebut, sehingga pelajaran yang ke-12 ini kita boleh belajar mengenai Yusuf Pangeran Mesir. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk kita boleh diskusikan dari presentasi kita ataupun pelajaran kita mengenai Yusuf Pangeran Mesir. Mungkin nanti kita akan ke Pendeta Adrian Dornesi dulu, dan nanti dilanjutkan oleh Pendeta Muda Maro Sitorus untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Pertanyaannya demikian, Pendeta. Yusuf tidak mempunyai niat jahat, tetapi karena keadaannya yang jahat, ya kita tahu ya dalam ceritanya, sehingga membuat dia harus diusir dan dijauhi oleh saudara-saudaranya, itu keadaannya yang membuat dia jadi susah dan sampai berada di titik paling bawah sebelum akhirnya dia menjadi ada yang di atas setelah dia ada di Mesir.
Ini dari narasi awal. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu kesusahan yang terjadi bukan karena kesalahan kita atau akibat dari kelakuan kita? Nah, itu pertanyaan yang pertama dulu untuk Pendeta Adrian Runesi dan nanti disambung oleh Pendeta Muda Marusitoru. Silakan. Baik, dalam cerita Yusuf ini kita melihat suatu contoh ya. Yusuf ini dia tidak mengerti. Ya, ini kan saudara-saudaranya yang jahat, kok dia harus menghadapi akan hal ini. Tapi bagaimana dia tahu bahwa ini kira-kira ini apakah memang karena kesalahan saya, karena saya mimpinya mimpi yang aneh-aneh, kan ingat cerita itu kan karena dia mimpi aneh lalu karena memang dia mendapatkan kasih yang lebih dari bapaknya, ya dia juga mungkin saya yakin juga dia pun juga merenung, ya. Apakah karena ini ataukah mungkin karena memang saudara-saudaraku ini aja yang jahat sebenarnya. Tetapi yang menarik dari cerita Yusuf ini adalah kalau saya lihat Yusuf ini dalam cerita ini dia hanya merenung, ya. Saya tidak tahu ya, mungkin pendeta-pendeta yang lain bisa menyampaikan jika memang ada. Tapi yang saya tahu adalah Yusuf ini dia tidak mencari-cari tahu ini kira-kira salah saya atau salah orang. Tapi saya yakin dia merenungkan. Tapi yang dibuat oleh Yusuf ini adalah dia selalu takut akan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita itu begitu. Yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita ada kesusahan, kadang-kadang kita langsung bilang, ini kira-kira ini apakah memang saya ini lagi buat dosa kok sampai saya harus begini? Akhirnya mulailah protes, komplain sama Tuhan dan seperti ini. Ataukah ini mungkin kayaknya orang yang pengen jahat kepada saya? Padahal sebenarnya yang harus kita buat adalah sebagai umat Tuhan, kita selalu serahkan kepada Tuhan. Ya memang perlu kita merenung kira-kira ini kenapa. Kita perlu untuk introspeksi diri, kenapa kok bisa terjadi kadang-kadang seperti ini. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa kita harus selalu berserah kepada Tuhan, tanpa mencari alasan-alasan untuk menyalahkan orang lain, atau mencari alasan-alasan yang sehingga kadang membuat kita jadi jauh daripada Tuhan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang paling penting bagi kita adalah bagaimana ketika ada kesusahan itu terjadi, yang kita perlu buat adalah sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Karena untuk mencari tahu alasan-alasan itu nanti. Sekarang mungkin kita tidak bisa mengerti, tapi nanti. Makanya kan Alkitab katakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kalau memang Tuhan merancangkan yang damai sejahtera, kenapa Yusuf harus dibuang dulu? Kenapa kok Yusuf harus digoda istri Potifar lalu akhirnya masuk ke penjara? Apakah memang rencana Tuhan seperti itu? Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti hal-hal seperti itu. Tapi yang pasti adalah kita harus selalu setia kepada Tuhan apapun kondisi yang kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Runesi. Kita ke Pendeta Marusitoru ya. Mungkin saya ulangi lagi. Kalau bicara mengenai bagaimana, berarti kan ada situasi yang dimana Yusuf ini menyadari bahwa ini susah karena memang sudah Tuhan izinkan atau kesalahan saya, mungkin gitu, Pendeta Marusitoru. Bagaimana Pendeta memberikan penjelasan sehubungan dengan hal tersebut? Silahkan Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi menarik sekali pertanyaan ini untuk kita diskusikan karena kalau kita lihat dari cerita ini, Yusuf itu tentu ya korban yang ya. Nah, kalau tanya bagaimana kita mengetahui kesusahan yang kita alami itu karena kejahatan kita atau karena kita melakukan hal yang tidak baik, tadi sudah disinggung oleh Pendeta Adrian, kita itu harus banyak mengintrospeksi ya, diri sendiri. Lalu kita mengkaji apa yang telah kita lakukan dan mengkaitkan yang kita alami dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting bahwa kesusahan itu tidak selalu karena kesalahan kita sendiri. Karena kesusahan itu tentu bisa saja karena orang lain, tapi akibatnya kita tanggung. Yang paling penting adalah bagaimana kita dapat tersadarkan ya, atas tindakan kita maupun atas apa yang kita jalani itu adalah bagian dari kehidupan yang harus dijalani. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke,
Baik. Terima kasih Pendeta Muda Marositorus atas jawabannya ya. Mungkin kita dengarkan dulu dari Tuhan Pendeta M. Pardosi, boleh eh, menanggapi Pendeta atau Sir dengan pertanyaan bagaimana kita tahu Sir bahwa kesusahan yang terjadi bukan karena kesalahan kita atau akibat dari kelakuan kita sebagai akibat gitu. Boleh Sir? Baik, salam jumpa kembali ya. Minggu lalu saya tidak bisa hadir, jadi sekarang senang bisa hadir lagi, bertemu sahabat-sahabat konsep dan juga para hamba-hamba Tuhan di Zoom ini. Mungkin pertanyaannya saya balik dulu. Dari mana saudara tahu bahwa kehidupan nyaman yang saudara miliki sekarang ini adalah dari Tuhan, bukan karena pelanggaran saudara? Maksudnya, ya saya sekarang hidup nyaman, semua serba ada, sebenarnya bukan dari Tuhan itu, tapi dari kuasa kegelapan. Dari mana saudara tahu? Gitu. Karena kan manusia itu selalu berpikir begini, orang yang diberkati itu berarti Tuhan memberkati dia, hidupnya senang, makanya diberkati Tuhan dia. Dari mana saudara tahu bahwa itu dari Tuhan? Orang jelas-jelas dia korupsi, apakah Tuhan akan memberkati hasil korupsi? Kan tidak. Tapi dia jadi kaya raya, dia hidup senang. Ya. Nah, kalau saudara bisa jawab itu, maka saudara akan bisa jawab yang kedua. Ya, saudara akan bisa jawab yang kedua. Sederhananya begini, saudara. Ya, jangan pernah lupa bahwa dunia ini menjadi serumit ini karena ada pertentangan besar antara Kristus dengan siapa? Dengan setan. Ya, ada pertentangan besar. Oke. Pertentangan besar itu adalah dosa itu antara kebenaran dan kejahatan. Akibat dosa sudah jelas dalam Kejadian pasal yang ketiga itu. Ada akibat yang langsung, itulah manusia takut, bersembunyi, saling menuduh, dan lain sebagainya. Ada akibat yang jangka panjang dia, ya, yaitu manusia itu susah payah bekerja, dan lain sebagainya. Dan ada akibat yang kekal, yaitu kematian kekal itu sendiri. Nah, ketika saya melakukan satu tindakan, maka pasti di situ ada yang namanya akibatnya. Akibat itu tidak harus negatif. Akibat itu bisa positif, ya. Tapi ada hukum sebab akibatnya. Kalau saya lakukan yang benar, maka akibatnya harusnya kan kebenaran. Tapi belum tentu. Belum tentunya bagaimana? Karena manusia yang lain juga dikuasai dosa, maka perbuatan kebenaran yang saudara lakukan itu belum tentu menghasilkan yang benar bagi saudara, karena ada setan yang merubah itu menjadi kejahatan. Itulah yang terjadi kepada Yusuf, betul ya? Dia menolak godaan istri Potifar, itu kan kebenaran. Tapi akibatnya apa? Apakah kebenaran akibatnya? Tidak. Akibatnya justru negatif, dia harus masuk penjara. Ya. Oleh karena perbuatan kebenaran itu. Secara normalnya harusnya kebenaran yang kita lakukan, buahnya adalah kebenaran. Tetapi Yusuf melakukan kebenaran, buahnya justru bukan kebenaran buat dia. Paling tidak untuk beberapa waktu ke depan. Sampai nanti dia keluar dari penjara dan menjadi Perdana Menteri. Nah, oleh sebab itu, dari mana saya tahu bahwa ini adalah perbuatan kejahatan yang saya buat, makanya saya hidup susah atau tidak? Ini juga yang dialami oleh Ayub. Ayub tahu nggak dia bahwa ini sedang ada the great kontroversi, pertentangan besar antara Kristus dan setan? Dia nggak tahu. Makanya dia berani ngotot dengan teman-temannya itu bahwa dia tidak punya kesalahan. Teman-temannya katakan, kau pasti sudah berdosa, makanya kau mendapat hukuman. Karena itulah teori orang di zaman itu. Yang susah itu karena dihukum oleh Tuhan akibat dosa-dosanya. Ayub katakan, saya tidak ada dosa. Kita baca di Alkitab, di buku Ayub, bahkan tiap-tiap pagi dia selalu mengadakan korban untuk meminta ampun, bahkan bagi anak-anaknya semua. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita memahami? Satu, konsekuensi itu bisa ada langsung. Kalau itu memang kita lakukan kesalahan kita, itu konsekuensinya bisa langsung. Ya, seperti Adam dan Hawa tadi itu. Ada yang langsung, ada yang sementara berjalan, dan ada yang menjadi puncak, yaitu kematian kekal. Jadi, ketika saudara umpamanya menderita, ya, menderita itu kan satu, karena kesalahan kita. Yang kedua, karena kesalahan orang lain yang sama-sama berdosa sehingga kita ikut menderita. Dan yang ketiga, karena pertentangan Kristus dan setan itu tadi. Nah, kalau saya tiba-tiba sekarang menderita, ya,
Maka kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menolong kita memahami kenapa saya menderita sekarang. Apakah ini karena dosa saya, dan itu saya akan alami. Baik itu tadi secara langsung, sementara berjalan, ataupun kekekalan. Ataukah itu karena kesalahan orang lain. Berarti Tuhan izinkan saya ikut menderita karena kesalahan orang lain. Atau yang ketiga, karena ini memang ada pertentangan besar antara Kristus dengan siapa? Dengan setan, yang kitalah menjadi medan pertempurannya. Dibutuhkan sensitivitas dari diri kita untuk melihat ke dalam. Dan itu hanya boleh kalau Roh Kudus bekerja dengan baik. Nah, kalau kita sudah berkata bahwa saya sudah minta ampun dosa kepada Tuhan karena kesalahan saya, maka pemulihan akan ada. Kalau kita berkata bahwa ini karena kesalahan orang lain saya ikut-ikutan menderita, maka Tuhan pun akan memberikan pemulihan. Dan apalagi kalau kasus seperti Ayub, dia menderita bukan karena dosanya atau kesalahan orang lain, tapi karena memang setan ingin menjatuhkan Ayub, maka Tuhan pun akan memulihkannya. Tapi saya mau tekankan, tidak selamanya pemulihan itu terjadi waktu kita di dunia ini. Itu saja, tidak selamanya. Ya, masalah Yusuf langsung diangkat jadi Perdana Menteri dan sebagainya, saya menarik itu sebagai gambaran begini. Orang yang menderita oleh karena kesalahan orang lain, ataupun karena pekerjaan setan di dalam dirinya, Tuhan akan pulihkan dia. Kalau tidak di dunia ini, maka Tuhan akan pulihkan dia waktu di mana? Di kerajaan sorga. Terima kasih banyak. Baik, Sir. Terima kasih banyak atas tambahannya dari pertanyaan yang boleh ditanyakan di diskusi kita ini. Dan kita mencatat paling sedikit 3 hal yang tadi Sir sampaikan ya, yang begitu jelas. Jadi kalau kita mengalami kesusahan, paling sedikit ada 3 poin penting yang perlu kita pahami. Kesalahan sendiri atau kesalahan orang lain, atau memang ada pertentangan antara Kristus dan setan. Saya pikir ini cukup baik untuk bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang boleh masuk. Oke, kita boleh lanjut dari pertanyaan yang kedua. Ini dari Facebook. Terima kasih untuk rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat konsep yang selalu setia menyaksikan di Facebook. Saya sapa Bapak Ibu semua yang boleh hadir. Biarlah kita boleh menambah iman kita ketika kita boleh berdiskusi sekolah sahabat. Untuk itu kami lihat ada pertanyaan dari Bapak Letus. Terima kasih Bapak Letus yang selalu boleh hadir setiap Seninnya, Senin malam, untuk boleh menyaksikan diskusi kita. Pertanyaan beliau adalah, untuk Pendeta Adrian Nurnesi nanti boleh disambung oleh Pendeta Ricky Mual. Yang ditanyakan demikian. Saat kita mengalami hal yang buruk, fitnah, seperti Yusuf alami, walaupun kita tidak di jalan yang benar, apakah sikap kita? Apakah harus ada upaya perlawanan terhadap yang buruk, dalam kurung fitnahan, atau hanya pasrah dengan keadaannya? Apakah hal ini menjadi sebuah perihal yang kita perlu lakukan ketika kita ada di situasi Yusuf? Silakan Pendeta Adrian Nurnesi. Baik, kadang-kadang waktu kita dapat fitnah dan sebagainya, kita lihat dulu case-nya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada yang mengerugikan nama baik kita, bahkan mungkin ke mungkin bagian-bagian, mungkin mengganggu juga pekerjaan dan sebagainya. Maka biarlah pemerintah yang mengurus. Toh kita juga kan harus tunduk taat kepada pemerintah yang kita percayai. Tetapi kalau seandainya itu hanya sekedar gosip-gosip biasa yang kadang-kadang ya membuat kadang-kadang jadi nggak enak telinga dan ya kita doakan saja. Kadang-kadang kita perlu doakan itu supaya Tuhan yang akan membuka semua. Karena begini, kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk membela nama baik kita gini-gini, tahu-tahu ternyata karena memang kita benar melakukan itu, jadi cari-cari alasan supaya membela diri kita, oh saya ini difitnah gini-gini. Tapi faktanya akhirnya terbongkar, oh dia pelakunya, dia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh orang lain. Makanya saya mau katakan adalah biarlah kita serahkan sama Tuhan, nanti Tuhan yang buka semua. Tuhan yang akan membuka semua itu, sehingga semua itu akan terlihat dengan jelas seperti apa. Tapi kalau memang dirasa masalah itu sudah mengganggu keutuhan rumah tangga,
ataupun keutuhan daripada gereja dan sebagainya, dan memang benar-benar tidak mungkin yang kita tidak lakukan, maka ya mungkin kadang-kadang perlu juga kita supaya orang-orang seperti ini jadi jerah, ya kita biar serahkan aja kepada pihak yang berwajib untuk akan mengurus akan hal itu. Tetapi jika mungkin ya kita tidak mau bawa ke dalam hal-hal seperti pihak berwajib, ya kita doakan, yakinlah nanti Tuhan yang akan membalaskan semua itu. Jadi kita tidak usah terlalu takut dengan hal-hal seperti itu. Kalaupun kita difitnah atau apapun, serahkan sama Tuhan, karena nanti Tuhan yang akan membalaskan semua itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Ronesi ya. Melihat dari sudut pandang yang lain dalam hal ini ya, malah melihat pertanyaan yang boleh masuk. Apa yang perlu kita lakukan? Berarti saya bisa simpulkan dari yang tadi boleh disampaikan, pasrah ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin Pendeta Ricky Moal kami persilakan untuk memberikan komentar dari pertanyaan tersebut. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Letus Tarung, Anggraha. Pertanyaan yang baik saya pikir ya. Apakah kita pasrah aja? Kalau kita mengerti arti pasrah hanya diam dan tidak berbuat apa-apa, rasanya kurang tepat juga. Ini asumsinya karena yang bertanya ini kondisinya tidak salah dan benar difitnah ya. Ada satu cerita di Kisah Para Rasul 16 ya. Ketika itu Rasul Paulus mau dihukum, mau dipenjara sama orang-orang Yahudi. Lalu kalau lihat di ayat 37 dia bilang begini, Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum. Lalu ayat 38 bilang begini, pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Jadi saya percaya untuk beberapa hal, beberapa kasus, karena pertanyaan ini mungkin harusnya lebih spesifik ya. Ada hal-hal yang memang kita nggak boleh pasrah. Gitu. Selama kita punya kapasitas, kita punya posisi yang benar, segala usaha kita harus sampaikan. Apalagi fitnahan itu mengganggu ya, seperti yang Pendeta Adrian sampaikan tadi. Kalau mungkin ya hanya omong-omongan kecil, ya masih boleh lah. Tapi kalau fitnahnya mengganggu, saya pikir jadi salah juga ketika kita diam. Lalu, isu berikutnya adalah perlawanan yang bagaimana yang mau kita lakukan. Kan begitu ya, kita nggak boleh diam saja nih, nggak boleh kita pasrah, kita benar. Lalu, tanda kutip ya, perlawanan seperti apa yang mau kita lakukan. Nah ini prinsip Alkitab, 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kita juga jangan, karena kita difitnah, bagaimana kita melawan? Oh, kita fitnah balik. Ya kita jadi sama saja. Kalau kita pun mau, tanda kutip, melawan, kita melawan dengan cara yang benar. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Kita hanya berusaha meluruskannya. Kalaupun usaha kita akhirnya kelihatannya tidak berdampak apa-apa, mari kita serahkan kepada Tuhan. Saya yakin kebenaran itu tidak akan pernah bisa disembunyikan. Satu waktu kebenaran akan timbul, satu waktu kebenaran akan nyata. Tapi untuk beberapa hal yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan apa yang harus kita lakukan, jangan pernah balas kejahatannya dengan kejahatan. Lakukan dengan pembelaan, atau kalau mau pakai perlawanan yang baik. Pada jalurnya sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Mungkin itu sedikit pendeta yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dari Pendeta Ricky yang cukup baik juga untuk merespon pertanyaan tersebut ya. Ada beberapa hal yang tadi saya dapati dari statementnya bahwa kita bisa membela ya sesuai dengan kapasitas-kapasitas yang itu tidak menyalahi aturan daripada firman Tuhan itu sendiri juga ya. Dan kita bukan pasrah yang artinya tidak ada sebuah pengakuan ataupun pembelaan yang membuat kita nanti pada akhirnya malah jadi salah ketika kita tidak bicara ya. Oke, mungkin ada beberapa hal yang kita bisa ambil dari pelajaran tersebut ketika kita boleh belajar mengenai Yusuf. Kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga nanti boleh direspon oleh Pendeta Adrian Ronesi dan juga Pendeta Dwi Cahyono. Yang ketiga, ada yang berkata,
Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya karena dia sudah berhasil dan punya keadaan yang baik. Apakah kita harus tunggu keadaan membaik lebih dahulu baru bisa mengampuni? Rasanya sulit untuk mengampuni ketika kita masih dalam keadaan sulit. Bagaimana Pendeta Adrian Ronesi? Ini cukup baik juga. Baik, terima kasih. Apakah tunggu dulu keadaan yang baik baru kita mengampuni? Jawabannya tentu tidak. Tapi setiap saat dalam kondisi apapun ya kita harus mau apa? Untuk selalu mengampuni. Makanya kan Alkitab katakan kalau kita mengampuni, maka Bapa kita juga akan apa? Mengampuni kita. Nah, kadang-kadang kan kita nggak mau mengampuni, tapi pengen minta pengampunan sama kita. Nah, cerita dari Yusuf ini, saya yakin dia sudah mengampuni dari awal. Buktinya apa? Waktu saudara-saudaranya datang, walaupun dia punya siasat, ya namanya kadang-kadang manusia itu kan untuk menguji itu ada perlu dilakukan. Tetapi waktu mereka pulang, ya, lalu diisikanlah apa itu, dikembalikanlah apa yang mereka bawa ya barang-barang bawaan itu untuk membeli gandum itu. Dikasih pulang. Itu salah satu bukti bahwa dia sudah memaafkan saudara. Pokoknya dia mencari jalan bagaimana supaya bisa bertemu dengan saudara-saudara. Dan saya yakin dia sudah pasti mengampuni saudara. Kalau waktu itu dia tidak mengampuni, saya yakin juga pada saat itu dia pasti tidak akan membantu saudara-saudaranya. Pasti dia akan apa? Menjebloskan mereka, bahkan mungkin dipenjara dan dihukum. Nah, Yusuf dia sudah mengampuni. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa mengampuni orang lain? Maka terlebih dahulu kita selesaikan dulu masalah hati kita ya dengan Tuhan. Minta Tuhan untuk memberikan apa pertolongan kepada kita. Saya yakin Yusuf di dalam kehidupannya ketika dia di Mesir, dia selalu berdoa. Dia ingat pada saudara-saudaranya, pada orang tuanya. Dia doakan, Tuhan, kira-kira kapan ya bisa ketemu. Dan puji Tuhan, akhirnya setelah sekian belas tahun mereka bertemu lagi. Dan saya yakin Yusuf sudah mengampuni, walaupun kondisi apapun, pasti Yusuf saya yakin sudah mengampuni mereka terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Adrian Ronesi atas jawabannya dari pertanyaan tersebut. Kita boleh dengarkan dari Pendeta Dwi Cahyono merespon pertanyaan tersebut. Silakan. Ya, baik, selamat malam para sahabat konsep dan juga para pemirsa dan teman-teman yang ada di Facebook pada saat ini. Apa motif Yusuf mengampuni? Apakah karena dia sudah berhasil? Ya mungkin saja ya, tetapi di dalam Kejadian 45 ayat 5 dikatakan demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi saya pikir motif daripada Yusuf mengampuni itu bukan sekedar karena dia sudah berhasil, tetapi dia memahami rencana Tuhan bahwa semua itu sudah harus terjadi untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam memelihara mereka. Nah, itu yang dipahami oleh Yusuf. Dan mungkin juga, dan pasti dipastikan ya, bukan mungkin, dipastikan bahwa Yusuf itu sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dengan semuanya pada saat dia menjelang memasuki Mesir, ketika dia tiba di rumah Potifar, dia disertai oleh Tuhan, dia dibuat berhasil oleh Tuhan, ya, sehingga rumah Potifar pun diberkati oleh karena keberadaan Yusuf. Jika seseorang dia masih menyimpan dendam, saya pikir hal itu tidak akan terwujud, dan dia tidak akan bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kenapa dia mengampuni? Ya, karena dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan segala sesuatu yang terjadi, yang menimpanya, dan dia menerima bahwa itu adalah sebuah bagian daripada rencana daripada Tuhan, sehingga dia berdamai juga dengan Tuhan. Demikian akhirnya Yusuf bisa mengampuni. Mengampuni itu adalah karakter Tuhan. Manusiawi cenderung untuk menghukum, menuntut balas, dan sebagainya. Ya, itu manusiawi. Dan Yusuf sudah berdamai dengan Tuhan, dia memiliki karakter Tuhan dalam mengampuni, sehingga dia mengampuni. Walaupun misalnya dia banyak hal, orang-orang yang diampuni itu adalah orang-orang yang tidak pantas diampuni, tetapi karena ada Tuhan di dalam dirinya, Roh Kuduslah yang membangkitkan kasih di dalam hatinya untuk menerima segala sesuatu, dan akhirnya dia bisa mendorong untuk mengampuni saudara-saudaranya itu.
Jadi saya pikir itu yang menjadi motif daripada Yusuf mengampuni, karena dia sudah berdamai dengan Tuhan. Dan jadi kapan kita bisa mengampuni? Ya pada saat Roh Kudus ada dalam hati kita, mendorong kita untuk mengasihi dan mengampuni, memunculkan satu karakter Tuhan, yaitu mengampuni, dan disitulah baru kita bisa mengampuni dengan baik. Karena apa? Hanya Tuhanlah, karakter Tuhanlah mengampuni, sedangkan karakter manusia itu biasanya menuntut dendam dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah boleh merespon pertanyaan tersebut. Ya, kalau kita boleh belajar juga pelajaran sekolah sahabat yang lalu, saya teringat begini. Yusuf ini bukan manusia yang mengerti nubuatan, tapi dia itu memahami nubuatan dan dia pun terlibat di dalam nubuatan itu ya. Dan salah satunya lah poin ini mengenai bagaimana dia boleh mengampuni saudara-saudaranya ya. Itu adalah sesuatu yang terjadi di kemudian hari ketika 7 tahun masa kelaparan itu terjadi ya. Sehingga momen inilah yang membuat dia bisa mengampuni. Oke, mungkin kita sekarang ke Sir, karena berhubungan dengan waktu, Sir. Ini ada 2 pertanyaan, Sir. Nanti juga mungkin Sir boleh langsung closing statement, Sir. Pertanyaannya saya ringkaskan saja. Melihat keadaan Yusuf, Sir, difitnah, apakah kita harus pasrah aja atau bagaimana, Sir? Dan yang kedua, pertanyaannya mengenai apakah kita nunggu keadaan kita baik dulu baru bisa mengampuni orang. Terima kasih, Sir. Boleh, Sir, silahkan. Yang pertama, fitnah itu dijawab dengan perbuatan kebenaran. Bukan perkataan-perkataan yang mengandung kebenaran. Ya. Nah, seringkali kita menghadapi fitnah dengan kita membuat perkataan-perkataan yang mengandung kebenaran tentang diri kita. Enggak. Menjawabnya itu adalah dengan perbuatan kita. Nah, fitnah itu kan biasanya menyinggung masa lampau, ya, masa lampau ya, entah 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Dan itu akan terlihat itu benar atau tidak oleh karena perbuatan saudara, baik yang di masa lampau yang diketahui orang maupun yang ke depan. Kecuali Anda diminta untuk memberikan klarifikasi terkait umpamanya di polisi atau di mana, ya memang saudara harus menunjukkan klarifikasi saudara. Tapi kalau tidak ada ditunjukkan atau diminta saudara mengklarifikasi, maka tidak perlu dilawan fitnah itu dengan saudara merangkai kata-kata yang berisi kebenaran tentang dirimu sendiri. Tetapi tunjukkanlah melalui perbuatan kebenaran saudara, dan itu akan terlihat. Karena perbuatan kebenaran itu akan terlihat konsisten atau tidak. Terus-menerus atau hanya sementara saja. Dan ketika itu sementara, maka orang akan melihat bahwa memang ini faktanya memang negatif. Karena apa? Dia mencoba menutupi dengan perbuatan-perbuatan kebenaran, ternyata tidak konsisten, tidak terus-menerus. Ingat, perbuatan kebenaran itu tidak bisa semalaman. Tetapi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang diulang-ulangi. Sehingga tidak mungkin itu bisa mengelabui orang. Tidak bisa. Mungkin sebentar bisa dikelabui. Oh, ternyata saya ini orang benar. Tapi seberapa lama saya bisa mengelabui orang? Dan itu terlihat nanti dari perbuatan kita, ya. Tapi kalau sudah dibawa kepada polisi atau apa, ya kita memang berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban. Kita berkewajiban untuk memberikan apa? Penjelasan, ya, supaya apa? Tuduhan itu tidak membawa hal negatif kepada kita. Tapi kalaupun saudara sudah melakukan pembelaan, ya, karena saudara tidak punya kuasa seperti Yusuf, ya sebagai umat Tuhan itu harus dijalani, ya enggak apa-apa. Itulah akibat daripada hukum yang tidak ada adil. Ya, kita tidak boleh lupa. Dunia ini tidak pernah memberikan keadilan hukum kepada semua manusia, tidak pernah. Masih ada yang rugi walaupun sudah dia mendapatkan pembelaan, tapi boleh saja masih ada kerugian yang dia terima. Ya, karena memang hukum dunia ini tidak bisa memberikan keadilan seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua tadi adalah apakah kita bisa mengampuni karena sudah hidup senang atau apa? Prinsipnya begini, pengampunan itu bisa kita lakukan kalau kita sudah mengerti rencana Tuhan bagi diri kita. Kalau kita nggak mengerti, maka kita akan sulit mengampuni. Karena kita belum mengerti. Jadi maksud saya begini,
entah saudara menjadi senang hidupnya atau tidak, saudara akan tetap rela mau mengampuni karena saudara tahu bahwa rencana Tuhan ada di balik segala kesusahan yang kita alami. Ya, tanpa itu saudara akan susah mengampuni. Ini sama seperti Stefanus, ya betul ya, Stefanus ya. Ya, dia mengampuni karena dia tahu apa konsekuensi dalam mempertahankan iman dan mengajarkan kebenaran itu, konsekuensinya seperti ini. Dan dia tahu, makanya dia ampuni. Nah, tapi kalau kita tidak paham tentang apa itu rencana Tuhan dalam diri kita, akan menjadi sulit kita untuk mengampuni apa? Orang lain. Ya, jadi itulah closing statement saya. Yusuf, tadi ayatnya sudah dibacakan, dia berani, dia mau mengampuni karena dia mengerti rencana Tuhan bagi dia. Dia mengerti. Tetapi tidak semua menjadi senang seperti Yusuf. Ini kan persoalannya kan begitu, saudara. Ya, Stefanus malah mati dilempari batu. Rasul-rasul pun demikian. Tapi rasul-rasul juga mau mengampuni. Kenapa? Karena mereka mengetahui rencana Tuhan di dalam dirinya. Itulah rahasia keberanian kita untuk mau mengampuni orang lain. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa saksikan terus diskusi Sekolah Sahabat bersama Konsep. Oke, baik. Terima kasih, Sir, atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang boleh masuk dan juga closing statement-nya yang cukup baik dan boleh memahami lebih baik untuk kita. Dan terakhir kita dengarkan closing statement dari Pendeta Adrian. Baik, dalam hidup ini kita tidak tahu kadang-kadang apa yang terjadi dengan kita, apa maksud dari rencana Tuhan. Tapi yang saya mau sampaikan adalah kita akan tahu semua itu pada akhirnya nanti suatu saat. Suatu saat barulah kadang-kadang kita baru memahami apa maksud dan rencana Tuhan. Tetapi yang pasti adalah ketika dalam hidup ini dari sekarang sampai seterusnya, ketika ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi adalah jangan pernah kita melupakan Tuhan, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, tapi percayalah kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Sama seperti Yusuf, saya yakin juga dalam kehidupannya, awalnya dia tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi pada akhirnya dia mengerti, kenapa dia harus dibuang ke Mesir. Dan ternyata Tuhan punya rencana. Bagaimana ketika dia di Mesir, dia menjadi seorang pangeran. Dan dia menjadi seorang yang bisa menyelamatkan atau bisa membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik orang Mesir, orang-orang asing yang lain. Bahkan kepada keluarganya sendiri. Itulah rencana Tuhan yang begitu indah. Sekarang, kalau kadang-kala kita menghadapi pencobaan itu, mungkin kadang-kadang iman kita bisa lemah dan kita mulai menyalahkan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan di dalam setiap janji Tuhan, yakinlah Tuhan akan menyertai dan suatu saat kita akan mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih atas closing statement dari Pendeta Adrian Hunesi yang boleh mengakhiri pertemuan kita di diskusi Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini. Dan kita bersyukur boleh mendapatkan pelajaran yang penting pada malam hari ini yang nantinya kita akan boleh pelajari dan bagikan di gereja kita masing-masing. Tanpa terasa kita sudah boleh menyelesaikan rangkaian acara kita. Kita akan boleh mengakhirinya. Sebelumnya saya minta tolong untuk Pendeta Dwi Cahyono untuk memimpin kita dalam doa tutup. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat pada malam hari ini, di mana kami boleh terhubung satu sama lain, membicarakan pelajaran firman Tuhan dari kisah Yusuf. Pada saat ini kami sudah memiliki beberapa poin dari pelajaran ini supaya dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami supaya kami semua dapat dibuat oleh Tuhan menjadi orang-orang yang efektif dalam melakukan firman Tuhan. Tidak hanya mendengar dan mempelajari, tetapi juga melakukannya dengan baik. Ajarlah kami ya Tuhan, didiklah kami, supaya kami semua dapat mengerti setiap firman yang sudah kami pelajari, dan demikian juga boleh tertanam di dalam batin kami. Mohon berkat-Mu untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan daripada pelajaran ini. Biarlah mereka semua juga ditolong oleh Tuhan, supaya dapat mengerti firman Tuhan, dan juga dapat memahami, terlebih lagi dapat menyampaikannya kepada orang lain.
Terima kasih Bapak, ampuni kami apabila dalam diskusi ini ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menyempurnakannya segala usaha kami untuk mempelajari firman Tuhan. Berkati Pendeta Adrian yang sudah menolong kami pada hari ini untuk belajar firman Tuhan, dan juga Saudara Pardosi yang sudah memimpin dan juga mendidik kami pada saat ini, memberikan banyak pengertian kepada kami. Biarlah bagian yang terbaik juga menjadi bagian daripada kepada hamba Tuhan ini. Biarlah kami semua akan diberkati oleh Tuhan, dan kami hidup dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah boleh memberikan doa tutup dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, demikian sahabat-sahabat konsep yang boleh hadir pada saat ini di Facebook maupun di room Zoom ini, kita boleh bersyukur atas kemurahan Tuhan pada malam hari ini. Kami tetap mengundang untuk seluruh sahabat-sahabat konsep boleh hadir kembali setelah Zoom ini boleh berakhir. Untuk diskusi kita akan lanjutkan dengan diskusi Alkitab yang akan kita boleh sama-sama saksikan, dan juga nanti kita boleh belajar bersama tanpa mengurangi rasa hormat. Jika ada kata-kata yang salah di antara kita, mohon dimaafkan, dan kita bertemu lagi di Senin yang akan datang khusus di Sekolah Sahabat di pelajaran yang terakhir, pelajaran 13. Kita sudah 1 semester belajar mengenai buku Kejadian. Mudah-mudahan kita boleh dipahami lebih baik dengan judul Israel di Mesir. Demikian yang saya bisa sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.